Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mida Rama Fitri, NIM 2010 2060 19. Saya seorang mahasiswa dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Lia Angela, SSI MPD. Adapun yang akan saya bahas di video kali ini yaitu tentang manajemen kelas. Nah, kira-kira apa sih itu manajemen kelas? Nah, jadi manajemen kelas adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan kegiatan pembelajaran guru dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Adapun tujuan manajemen kelas adalah penyedia fasilitas bagi berbagai macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Adapun tujuan lainnya yaitu untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuannya. Adapun prinsip-prinsip manajemen kelas, yang pertama itu prinsip kesiapan, yang kedua prinsip motivasi, yang ketiga prinsip perhatian, yang keempat prinsip persepsi, yang kelima prinsip retensi, yang keenam prinsip transfer. Yang pertama itu ada prinsip kesiapan. Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Kemudian yang kedua yaitu ada prinsip motivasi. Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ada prinsip perhatian. Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang mencangkup 4 keterampilan, yaitu berorientasi pada suatu masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada aspek-aspek yang relevan, dan mengabaikan stimuli yang tidak relevan. Dalam proses pembelajaran, perhatian merupakan faktor yang besar pengaruhnya. Kemudian yang keempat yaitu ada prinsip persepsi. Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam menggunakan persepsi adalah yang pertama, makin baik persepsi mengenal sesuatu, makin mudah peserta didik belajar mengingat sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua itu dalam pembelajaran perlu dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan pengertian yang salah pula pada peserta didik tentang apa yang dipelajari. Kemudian yang ketiga itu dalam pembelajaran perlu diupayakan berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi yang lebih akurat. Kemudian yang kelima itu ada prinsip retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Dengan retensi membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingat kembali jika diperlukan. Karena itu, retensi sangat menentukan hasil yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian prinsip yang terakhir itu ada prinsip transfer.
Transfer merupakan suatu proses di mana sesuatu yang pernah dipelajari dapat memengaruhi proses dalam mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian, transfer berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan dihadapi kelak. Nah, kemudian yang terakhir itu kita akan membahas tentang masalah-masalah dalam manajemen kelas. Nah, kira-kira apa saja sih masalah-masalah yang ada dalam manajemen kelas? Seorang guru dalam kegiatan sehari-hari akan menghadapi kasus-kasus dalam kelasnya. Kasus-kasus yang dijumpai guru dalam manajemen kelas antara lain yaitu yang pertama, tingkat penguasaan materi oleh siswa di dalam kelas. Misalnya, materi pelajaran yang diberikan kepada siswa terlalu tinggi atau sulit sehingga tidak bisa diikuti oleh siswa. Maka di sini diperlukan penyesuaian agar siswa dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Apabila tidak diadakan penyesuaian, siswa-siswa tidak akan serius dan selalu menimbulkan kegaduhan. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas yang diperlukan. Misalnya alat, media, bahan, tempat, biaya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada kondisi siswa. Misalnya siswa yang kelihatan sudah lesu dan tidak bergairah dalam menerima pelajaran, hal ini dapat mempengaruhi situasi belajar. Nah, kemudian masalah yang terakhir yaitu teknik mengajar guru. Misalnya, dalam memberikan pengajaran kurang menggairahkan suasana kelas dan menjemukan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi pada video kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.